definisi opsi. Opsi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi atau seller atau writer dengan pembeli opsi buyer, di mana penjual opsi menjamin adanya hak, bukan suatu kewajiban, dari pembeli opsi untuk pembeli atau penjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam opsi adalah para investor dengan investor yang lainnya, dan tidak melibatkan perusahaan penerbit sekuritas saham atau emiten yang dijadikan opsi. Opsi diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, sehingga perusahaan uang merupakan emiten dari perusahaan yang dijadikan patokan tidak mempunyai kepentingan dalam transaksi opsi tersebut. Dan selanjutnya tipe kontrak opsi. Ada dua macam tipe kontrak opsi saham. Kedua tipe ini adalah opsi beli call option dan opsi jual put option. Yang pertama, opsi beli. Opsi beli call option adalah suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli call dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, opsi jual. Opsi jual put option yaitu mutu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual atau put kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Poinnya selanjutnya yaitu terminologi dasar opsi. Untuk lebih memahami sekuritas opsi, maka terlebih dahulu perlu diketahui beberapa terminologi penting yang berhubungan dengan sekuritas opsi. Istilah-istilah penting yang terkait dengan sekuritas opsi antara lain yang pertama, exercise strike price, yaitu harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Yang kedua, expiration date, yaitu batas waktu di mana opsi tersebut dapat dilaksanakan. Yang ketiga, premi opsi, adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi pada penjual opsi. Poin yang selanjutnya yaitu payoff dan laba dari opsi. Payoff adalah keuntungan akibat menggunakan exercise dari opsi. Payoff masih menunjukkan keuntungan kotor dari selisih harga saham di pasar dengan harga penggunaan opsi. Laba profit adalah keuntungan bersih yaitu payoff dikurangi dengan harga pembeli opsi. Payoff dan laba untuk opsi beli. Laba atau profit adalah keuntungan bersih yaitu payoff dikurangi dengan harga pembeli opsi. Ada dua pihak yang terlibat dalam opsi, yaitu pembeli dan penjual dari opsi. Payoff dan laba untuk opsi jual. Untuk pembeli opsi jual, payoff dapat diperhitungkan sebagai berikut. Pembeli opsi jual akan menggunakan opsi untuk menjual saham pada harga yang sudah ditentukan. Jika harga opsi tidak diperhitungkan, maka pembeli tidak akan menggunakan opsi ini untuk menjual saham. Jika harga saham di pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise. Poin E, penggunaan opsi untuk melindungi nilai. Tujuan membeli opsi adalah untuk perlindungan atau hedging dari aktiva yang akan dilindungi dan untuk spekulasi. Melindungi nilai saham dengan suatu opsi ini disebut dengan hedging, yang didefinisikan sebagai suatu cara untuk menggunakan turun-turunan atau derivatives untuk mengurangi atau kalau mungkin saling menghilangkan atau offset resiko dari aktiva yang akan dilindungi. Ada 3 macam dari perlindungan penggunaan opsi untuk melindungi nilai. Yang pertama, perlindungan penurunan harga saham. Investor membeli suatu saham dengan harapan harganya akan naik, sehingga jika dijual akan mendapatkan return yang positif. Kenyataannya, harga saham tersebut dapat turun. Yang kedua, perlindungan kenaikan harga saham. Opsi beli digunakan untuk melindungi harga saham yang naik. Opsi beli banyak digunakan untuk melindungi nilai penjualan pendek atau short sale.
Yang ketiga, melindungi opsi. Penerbitan opsi beli akan mengalami kerugian jika harga saham naik. Pembeli opsi beli akan menggunakan haknya untuk membeli sahamnya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan pasar saham yang naik tersebut. Yang selanjutnya, poin F, penggunaan opsi untuk spekulasi. Selain opsi digunakan untuk lindungi nilai atau hedge aktiva lain, misalnya suatu saham, pembeli opsi juga banyak digunakan untuk spekulasi. Opsi digunakan untuk spekulasi jika opsi beli tidak untuk melindungi suatu aktiva. Ada dua macam spekulasi untuk penggunaan opsi. Yang pertama, spekulasi membeli opsi jual. Spekulasi membeli opsi jual atau put option dengan harapan harga saham yang diacuannya akan turun. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa opsi jual digunakan untuk menjual saham yang diacu jika harga saham turun. Jika harga saham naik, maka pemegang opsi tidak akan menggunakan tetapi akan menjual langsung ke pasar dengan harga yang tinggi. Selanjutnya, spekulasi membeli opsi beli. Nilai opsi beli atau call option akan turun jika saham yang diacu nilainya turun, karena investor lebih baik membeli saham di pasar yang lebih murah. Penurunan maksimal nilai opsi lebih ini adalah sebesar 100%, yaitu jika opsi beli tidak digunakan dan jatuh tempo. Akan menjelaskan tentang sebab yang G, yakni valuasi dari opsi. Nah, mengetahui nilai sebenarnya dari suatu opsi adalah hal yang penting. Nah, jika seseorang dapat menentukan nilai intrinsik, maka nilai pasar dari opsi akan dapat ditentukan. Kenyataannya, menentukan nilai intrinsik dari opsi tidaklah mudah atau tidaklah sederhana, karena ada banyak faktor-faktor eksternalnya, yakni yang pertama nilai intrinsik opsi beli. Beberapa sebenarnya nilai intrinsik dari suatu opsi. Nah, ini beberapa nilainya yang sebenarnya maksudnya. Nah, yang kedua nilai intrinsik dari opsi jual. Nilai intrinsik dari opsi jual ini berlawanan dengan nilai intrinsik opsi beli ya. Nah, yang ketiga nilai waktu opsi. Nah, nilai waktu opsi ini nilai pasar dari opsi yang tidak mungkin lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Lanjut yang ke model Black-Scholes. Nah, di sini harga opsi Black-Scholes yang dikembangkan oleh Fisher Black and Aaron Scholes di tahun 1973. Model penilaian opsi dari Black-Scholes ini dimaksudkan untuk opsi Eropa. Beberapa asumsi dari model Black-Scholes, yakni yang pertama, saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya. Yang ketiga, nilai suku bunga bebas resiko alias konstan selama seumur opsi. Yang keempat, membeli saham dapat meminjam pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga yang bebas resiko. Yang kelima, penjualan pendek itu diizinkan dan penjual pendekatan menjual sahamnya dengan harga pada saat itu. Yang keenam, opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, pasar likuid dan perdagangan komoditas dapat terjadi terus menerus. Yang ke-8, harga pasar saham bergerak secara acak. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.